Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Muslimin, muslimat yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, baik nikmat fisik ataupun non fisik. Salam senantiasa kita limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat yang berbahagia, ada 3 orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah SAW. 3 orang yang didoakan ini isinya bukan doa kebahagiaan, tapi adalah doa kecelakaan. Okay. Itu kasusnya saat Rasulullah SAW akan naik mimbar. Di saat Rasulullah SAW mau naik mimbar, kemudian naiknya itu melalui tangga. Di mimbarnya ada 3 tangga. Saat Nabi naik tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Sahabat-sahabat yang di bawah pada kagum, kenapa Rasul mengatakan amin sampai 3 kali. Saat Rasulullah selesai khutbah turun dari mimbar, qalu, para sahabat ini bertanya, sami'na taqulu salasa marratin amin. Aku dengar engkau berkata amin 3 kali. Kenapa itu Rasul? Kata Rasul, lama raqaitul darajatal ula ja'ani Jibril. Saat aku naik ke tangga yang pertama, datang kepadaku Jibril dan berkata, berdoa, syaqiya abdun adraka ramadhana suman salaho lam yughfar lahu. Celakalah, semoga celaka, kata malaikat Jibril, seorang hamba dia masuk bulan Ramadan, sampai Ramadan itu selesai, lam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni. Kata Rasul, amin. Jadi sangat celaka. Orang celaka adalah saat dia masuk dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan bulan Ramadan ini. Dan orang yang kayak gitu, kata malaikat Jibril, semoga orang ini celaka. Kata Nabi, amin. Oleh karena itu jangan sampai kita masuk bulan Ramadan ini, dosa kita tidak diampuni. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Di saat Allah menurunkan di Ramadan bulan ampunan, tetapi ini orang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu celaka. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan? Mungkin dia memang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dia selalu tetap banyak melakukan dosa. Bulan Ramadan tapi tetap dia melakukan dosa. Atau dia tidak sempat melakukan tobat, istighfar kepada Allah sehingga Allah tidak mengampuni. Apapun alasannya, jelas orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini celaka. Didoakan oleh malaikat Jibril, celakalah. Semoga celaka orang ini. Kemudian Nabi mengatakan amin. Nah, kemudian di saat Rasulullah naik tangga kedua, kemudian amin lagi, karena malaikat Jibril mengatakan syaqiya abdun, celakalah seorang hamba, celakalah, semoga celaka seseorang, adroka walidayhi, dia mendapatkan kedua orang tua, dia punya 2 orang tua, ada bapak ada ibunya, awahadahuma, atau salah satunya, dia punya bapak atau dia punya ibu, tetapi lam yudkhalanil jannata, walaupun ada kedua orang tuanya tidak menyebabkan
Ya, kedua orang tua itu tidak menyebabkan dirinya anak ini masuk ke surga. Artinya apa? Artinya dia durhaka kepada kedua orang tua. Nah, maka orang yang durhaka kepada orang tua ini didoakan oleh malaikat Jibril, semoga anak itu celaka. Kata Nabi, amin. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai durhaka kepada orang tua. Jangan sampai menghardik orang tua. Jangan sampai menghina, jangan sampai menyakitkan ya kepada orang tua. Baik menyakiti secara fisik ataupun non fisik. Secara fisik yang paling sakit orang tua adalah terutama ibu saat melahirkan. Itu sakit yang paling sakit secara fisik di saat melahirkan. Katanya ya. Itu yang paling sakit adalah saat melahirkan. Sakit secara fisik. Yang kedua yang paling sakit dan sakit secara fisikis itu adalah saat sang anak membentak kepada orang tua. Nah, saat anak membentak orang tua itu sangat sakit secara fisikis. Ya, oleh karena itu kita jangan sampai menyakiti orang tua. Seharusnya pesan Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Isra kepada kedua orang tua itu baik, ya. Birrul walidain. Kepada kedua orang tua itu adalah ngomongnya yang bagus. Ya. Qaulan karima. Jangan ngomong saja nggak boleh. Wala taqulhuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan berkata kepada orang tua, jangan membentak orang tua. Berkatalah kepada orang tua dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang baik, seperti itu. Nah, ini banyak anak ini ya saat orang tua butuh sesuatu, butuh uang, pada dapat gajian tapi tidak mau memberikan uang kepada orang tuanya. Saat orang tuanya butuh kendaraan, mau ke rumah sakit, dipinjam mobilnya, tidak diberikan padahal mobilnya banyak. Saat orang tua butuh kedatangan sang anak karena jauh, dia nggak datang-datang, sampai lebaran pun dia nggak datang. Nah, ini adalah anak yang kurang baik, tidak birrul walidain, dan anak yang kayak gitu dianggap celaka. Didoakan oleh malaikat Jibril, kamu semoga celaka, diamini oleh Rasulullah SAW. Ya. Padahal dikala kita ini punya uang, punya sesuatu atau apapun yang kita miliki, itu adalah milik orang tua, milik bapak kita. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasul. Dia mengeluh, ya Rasul, saya punya harta, saya punya anak, tapi bapakku ya mau mengambil hartaku, bagaimana wahai Rasul? Apa jawab Nabi? Anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu milik bapamu. Nah, jelas di sini. Diri kita mulai dari kepala, dari ujung rambut, leher, badan, ginjal, tangan, kaki, milik orang tua. Uang kita yang ditabungkan, uang kita yang di rumah, mobil kita, rumah kita, milik bapak kita. Itu kata Nabi. Maka dikala ada kasus misalkan dia masih punya orang tua, dia juga punya anak. Kemudian orang tuanya di rumah sakit, anaknya juga di rumah sakit. Orang tuanya gagal ginjal, anaknya gagal ginjal. Dua-duanya butuh ginjal, dia punya ginjal. Tetapi yang dia berikan ginjal itu hanya satu saja. Kepada siapa diberikan? Kalau kepada anaknya ginjal itu diberikan, mengabaikan orang tua, durhaka itu anak. Karena berdasarkan hadis tadi, anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu adalah milik bapamu. Kemudian yang ketiga, ya, yang didoakan oleh malaikat Jibril itu adalah syaqiya abdun, celakalah orang. Zukirta, disebutlah namamu wahai Muhammad, indahu, di sisinya. Disebut di sampingnya nama Muhammad. Dia mendengar bahwa Nabi Muhammad itu disebut. Tapi lam yusolli alaika, dia tidak membaca selawat kepada kamu. Dikala ada orang
yang di saat disebut Nabi Muhammad dan dia dengar, tapi dia tidak membaca selawat kepada Nabi, kata malaikat Jibril, syaqiya abdun, semoga orang itu celaka. Kata Nabi, amin. Ya, diamini oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu kita jangan malas membaca selawat. Di samping itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah saja berselawat kepada Nabi. Ya. Tapi banyak orang yang tidak mau baca selawat. Oleh karena itu kita perlu membaca salawat kepada Nabi. Demikian yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.